kita bertiga di sini. Baru datang ya bro? Gua Ya, lu. ya sebenarnya datang dari tadi, cuma syutingnya kan ganti-gantian, jadi gue yang terakhir. Biasa bisa, lesnya bisa ya. Bangun jam berapa tadi pagi? Harus bahas itu apa? Cuma tadi sih bangun pagi, Oh, cuma telat di jalan, telat di kamar mandi, macet. macetnya di kamar mandi. Kebiasaan. Biasaan. Oke. Waktu pernah nggak sih kalian camping gitu, terus kalian kesasar gitu? Pernah nggak? Pas jurit malam atau mungkin kemana gitu sendiri? Siapa nih? Mungkin Bercanda lo. kali. Ya, oke. Kalau gue sendiri sih nggak pernah, tapi teman pernah. Sombong Jadi banget lo. waktu temen, terus mereka kan, kami sih jurit malam waktu itu cuman yang dekat yang Cibubur ini, ya kan? Yang Borek. Iya. Itu serem. Itu serem ya. namanya Ada. juga malam-malam juga pas serem. Ya, tapi itu angker ya, gue nggak tahu lo ya. Nah, nggak tahu, tapi kan mereka cewek lagi pula nih, cewek yang kesesat ini, dua cewek, terus mereka ini penakut gitu kan. Terus lo modusin. Ya enggak, orang beda ini, Oh beda. beda grup. Nah baru waktu kan gue terakhir nih, jadi gue tahu kalau mereka itu tersesat kan. Nah mereka di pertengahan lah gitu ya. Baru waktu mereka tersesat, gue ternyata udah nyampe duluan daripada mereka. Kami cari pakai mobil gitu kan, namanya juga gelap kan, nggak kelihatan, jadi kami cari pakai mobil. Ya kira-kira Pakai lampu dong kalau pakai mobil, nggak Iya, pakai pakai lampu lampu juga. maksudnya. Iya. Baru kira-kira setengah jam atau gitu setelah kedengaran mereka ini, baru ketemu mereka nyasar ke kampung-kampung katanya. Aduh. Ya untungnya Cari bukan, makan kali. untung bukan di bagian gua. Mungkin ya nggak tahu akan terjadi, tapi ya semoga enggak gitu. Kalau Aldo mungkin? Kesesat sih. Kalau kesesat di hutan di tempat camping sih mungkin puji Tuhan belum pernah. Tapi mau, kalau mau pernah ya? ya Mau pernah. hampir. Cuma waktu itu kalau udah mau telat udah mau kesesat nih. Cuma puji Tuhannya ketemu sama grup yang di belakang. Jadi nggak kesesat deh. Jadi nggak Bareng jadinya. ya jadi nggak sendirian kan. Jadi ya lumayan lah, jadi ada tempat ngobrol, nggak apalagi sama kayak Geral malam-malam juga kan. Iya. Udah Namanya juga jurit malam. iya kan, namanya juga jerit malam. Malam. Jerit malam tuh apalagi tuh nggak dikasih clue-nya. Nggak ada petunjuknya. Nggak ada petunjuk ya, cuma dibilang tuh yang pasti itu ikutin jalan. Cuma kan kita sebagai manusia kan kadang suka so tahu kan. Nggak dikasih tahu gitu berapa langkah. Iya, nggak dikasih tahu, cuma kayak lu ikutin aja jalannya, ntar pasti ketemu. Cuma kan kadang-kadang kita jadi takut kan gitu kan. Jadi kan kita malah ngikutin diri kita sendiri. Iya. Kebawa perasaan. Kebawa perasaan kan, wah kalau gue kesini bahaya nggak nih? Nah, cuma untungnya waktu itu udah hampir salah jalan tuh. Cuma karena yang tadi kayak gue bilang ketemu sama rombongan belakang, udah bareng-bareng. Alhamdulillah gitu. Cuma kalau misalnya di jalanan atau di jalan raya itu sering sih kalau kesasar-sasar gitu. Nah kan kita kan kalau di jalanan kan lebih so tahu karena istilahnya bawa motor. Jadi ngerasa aduh sini kayaknya bisa pakai feeling aja. Nggak pakai GPS. Iya, cuma kan feeling kadang-kadang juga nggak bisa selalu dipercaya. benar. Iya, nggak selalu benar. Atau mungkin Ina? Belum pernah sih kesasar. Belum pernah ya? Lu sendiri? Oh, gue sendiri pernah itu waktu kecil. Nyokap kan lagi belanja nih. Terus akhirnya gue so tau gue kemana-mana jalan, gue nyari toilet sendiri. Terus dari gue netnya mau ke mainan anak-anak gitu, mau cari apa? Mau cari Hot Wheels. Hot Wheels. Sono. Semua anak kayak gitu sih. Siap. Gue sengaja kan, gue ke sono, gue pertama mau niat gue mau buat nyokap gue panik gue dulu. Gue ngumpet-ngumpet di balik-balik baju pakaian itu, kan ada tuh hang-hang gue masuk. Iya. Terus pas gue masuk ke situ, nyokap gue cari-cari gue nggak ngerasa dicari. Akhirnya gue bablas aja, terus gue cari. Gue pergi ke lantai 2 tuh, itu waktu itu gue masih kelas 4. Akhirnya nyokap gue yang panik. Nyokap gue panik masih di situ aja. Akhirnya gue ngerasa, lah gue sendiri nih, nanti nyokap gue panik. Akhirnya gue turun gue nggak tahu mau di lantai berapa, itu nggak gue ingat lantai berapa. Jadi yang panik. Jadi gue yang panik. Akhirnya gue ke bagian informasi lah, ada satpam, terus gue dibawa ke bagian informasi, terus diumumin telah hilang seorang anak. Telah hilang seorang anak. Akhirnya gue dibawa ke orang tua gue, ke mak gue. Iya. Emang kalau kita gitu ngerasa sendiri kayaknya Iya. takut ya. Iya takut. Apalagi sama orang tua, kalau misalnya nggak sama orang tua kan rasanya Iya. kecil pada besar kita. Berarti kita jangan sok tahu. Ini bukan itu yang kita bahas.
Kalau misalnya tidak pernah sendirian, kalau misalnya kan kalau kita di itu versinya atau kita kayak misalnya lagi camping atau kemana. Kalau misalnya kan kita kan udah remaja nih, misalnya dalam soal istilahnya kalau misalnya kita belum pacaran berapa, jomblo gitu. Gimana nih? Apa mungkin di sini Ini ada jangan bahas udah ini ada? masih ada SMP di sini ya. Oh iya ada. Sorry banget Jen, lu keluar dulu nggak apa-apa dah. Jomblo. Kalau soal itu nggak usah terlalu pikirin lah. Kita kan sebagai seorang seorang remaja, jomblo itu belum terlalu nggak usah terlalu terlalu pikirin penting. lah. Kalau kita mikirnya tuh ntar cewek datang Masa sendiri, depan, iya. masa depan lah. Ntar kalau misalnya itu harus punya apa? Kita kan punya teman-teman yang banyak. Ngapain harus pacaran? Iya nggak? Tapi kan pasti kalau misalnya lu lihat temen lu nih gandeng cewek misalnya di kelas nih atau misalnya pamer, pasti lu kayak ngerasa Ya, gandeng dia aja ceweknya udah. aja. Iya, mereka Iya. pegang masih kita enggak gitu. Ya, iya sih. Cuma Tapi kan seperti yang pelajaran minggu lalu juga dibilang Allah. Iya kan dengar gitu kan. Katanya kita jangan kalau ada yang negatif kita jangan ikut, Iya. mending kita ikut yang positifnya aja. Ya, sekarang mau tanya pacaran. Kalau soal kitab sendiri, lu kayak misalnya gak baca kitab itu ada rasa nggak kayak sendiri nih gua atau gimana gitu? Yang pasti sih Roh Kudus pasti selalu mengingatkan kita ya. Selalu ya, setiap waktu. Cakep aja, cakep. Oke. Sebelumnya, halo teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi di Hop Channel Cornerstone di pelajaran 9 yaitu tidak pernah sendirian. Nama saya Gabriel Anderson dari Jemaat Kota Legenda. Hai, namaku Quina dari Jemaat Jamrut. Halo, aku Geraldus Sitomorang dari Kayu Putih. Halo, aku Ryan Geraldo Manuel dari Jemaat Romangun. Siap. Juga pakai aku. Ya lanjut. Oke, sekarang kita pelajaran 9 ya. Iya. Tidak pernah sendirian. Mungkin Coba kita baca sekilas cahaya. iya, boleh. Coba baca. Kok jadi nyuruh? terlambat. Ya nyuruh dong. Ya apa lu. Kan disuruh. Benci banget sama gue. Sekilas cahaya. Perkataan oleh iman dan berkuasa ada pada bibirnya dan seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembaruan. Suara nyala yang berseru-seru di padang belantara untuk mencela dosa dan untuk menekan kembali arus pasang kejahatan. Dan ketika ia muncul pada orang banyak sebagai orang yang akan memperbaiki dosa, pekabarannya laksana minyak Gilead bagi jiwa-jiwa yang sakit dosa dari semua orang yang ingin disembuhkan. Alfa dan Omega, jilid 3 halaman 97. Kira-kira yang barusan lu baca tuh apa sih yang bisa diambil gitu? Gerald dong jawab. Ya udah, Geral, nanti ganti-gantian ya. Iya gitu, kan gue yang baca dia yang simpulin. Tuh. Oke. Kan di sini kayak di sekilas cahaya dikatakan perkataan oleh iman dan berkuasa ada pada bibirnya. Berarti kita ini memang dipengaruhi oleh iman. Berarti iman itu yang memberikan kita sesuatu hal-hal yang baru tinggal kita yang mengutarakannya, tinggal kita yang melakukannya gitu menurut aku. Oh gitu ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, kita stop dulu pembicaraan kita. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya.
Kembali lagi bersama kami di pelajaran Cornerstone Connection. Raja-raja dan para nabi, kita sedang berada di Sabat 9, yaitu tidak pernah sendirian. Kami juga di sini berempat sudah ada di sini bersama dengan Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom, baik-baik semua. Baik, Om Pendeta. Aldo sehat? Nggak sakit kan? Enggak. Oke, kita sudah membahas sedikit di sini Pak Pendeta. Jadi mungkin kami ada pertanyaan mungkin yang ingin kami tanyakan kepada Pak Pendeta. Oke, siapa duluan? Kan terdapat di sini di bagian pokok salah satu ayatnya Lukas 1 ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah itu pengertiannya bagaimana tuh? Iya, artinya bahwa pelajaran sekolah sahabat kita kan masuk kepada cerita mengenai apa nih? Elia. Elia itu kan hidup yang kadangkala di luar daripada apa yang dipikirkan manusia. Maksudnya dia lari, nggak ada makanan gimana, ya Tuhan kasih makanan, ya dari burung gagak. Dia jalan, ya Tuhan bilang gimana ini, dia kasih makanan dengan pada waktu dia di Sarfat dengan janda, masih ingat ya cerita di pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi segala sesuatunya itu dia bergantung pada Tuhan dan Tuhan kasih jalan dalam kehidupannya. Nah kalau Lukas pasal 1 ayat 17 ini katakan bahwa berjalan itu tidak mendahului yang lain-lain, tapi menjalan itu Tuhan yang ada di depan yang mengatur semua langkah-langkah kita. Ya. Langkah-langkah itu Tuhan atur. Kamu kesini nanti saya siapin di sini. Kamu kesini saya siapin begini. Kamu kesini saya siapin begini. Jadi Tuhan mengatur jalannya sehingga ada satu kekuatan bagi Elia bahwa Tuhan memang bersama-sama dengan dia. Oke? Oh gini ya Pak Pendeta, saya juga mau nanya. Kan di cerita ini dibilang kalau Tuhan sama Elia itu tuh dekat banget. Dan bahkan sampai dikasih makan. Padahal si Elia ini lari dari Tuhan. Tapi Tuhan ini dekat sama dia. Nah, pertanyaannya itu gimana supaya kita remaja-remaja atau pemuda-pemuda di sini bisa peka gitu sama suara Tuhan seperti Elia. Iya. Dalam ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita kita masuk pada Raja-Raja 17 ya. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Yang ingin saya tekankan di sini seperti firman Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan. Sekarang pertanyaan tadi adalah bagaimana itu bisa kita tahu. Ya. Kita tahu sebagaimana kita berhubungan baik dengan Tuhan. Ya. Kamu tidak akan tahu bagaimana suara Aldo kalau tidak pernah berbicara. Ya. Kuena tidak akan pernah tahu bagaimana suara daripada Gerard kalau nggak pernah bicara. Ya. Bagaimana suara orang tua kita kalau kita tidak pernah bicara dengan orang tua kita atau orang tua kita tidak pernah berbicara. Kan kita suka terima telepon kan. Halo, siapa nih? Si ini. Kayaknya suaranya bukan nih. Dia bilang suaranya bukan berarti kita tahu suara yang sebenarnya. Ya, jadi semakin kita sering berhubungan dengan Tuhan, semakin kita tahu suara Tuhan. Tapi kalau kita jarang berhubungan dengan Tuhan, ya suara Tuhan juga kan jangan-jangan kita juga tidak kenal suara Tuhan itu. Ya. Mungkin ada lagi dari kalian. Ini dari aku Pak Pendeta. Ya. Jadi kan kita kan tahu Elia disuruh di sungai, di tepi sungai Kerit. Jadi kasih makan sama burung gagak, terus bersama burung gagak, terus dia minum dari sungai itu. Yang mau saya tanyakan Pak Pendeta, kenapa tiba-tiba sungai itu berhenti mengalir? Apakah kan Tuhan tahu ada Elia di situ, kenapa dia nggak biarin aja gitu ada air terus biar si Elia ini nggak, biar Elia ini juga nggak kesusahan kan? Cuma kenapa Tuhan malah berhentiin air sungai itu jadi kayak nyusahin Elia juga? Mungkin Pak Pendeta bisa jawab. Iya,
bagian daripada ini adalah bagaimana jalan Tuhan untuk membuat orang percaya kepada Tuhan. Elia kan punya kabaran, kamu bertobat nih, ya kan? Buktinya kalau nggak bertobat, ini akan kering semua. Ya. Ini akan tidak ada apa-apa, kita akan tandus dan lain sebagainya, akan gersang dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya manusia itu bertobat, apalagi orang-orang yang dikabari, ya, baik orang yang tidak kenal Tuhan maupun kenal Tuhan, supaya yang tidak kenal Tuhan dengan baik. Jadi Allah mau supaya itu terjadi. Di satu pihak Allah juga ingin menjamin kehidupan daripada Elia. Ini loh, kamu sudah bisa hidup kalau bersama-sama dengan saya. Ya. Dan Elia percaya kepada itu. Karena dia percaya kepada hal itu, maka dia mengikuti saja apa yang Tuhan mau akan dia lakukan. Walaupun ya dalam kehidupan Elia kita tahu pernah juga dia lari. Ya, dia bukan lari daripada Tuhan, sebenarnya dia takut. Ya, dia takut. Tapi dalam ketakutan itu Tuhan ingatkan kembali bagaimana Tuhan memimpin dalam kehidupannya. Mungkin ada lagi yang lain? Ina mungkin. Pendeta kan Elia kan hamba Tuhan. Nah, Tuhan suruh bilang ke Elia untuk ngomong ke Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan selama 3 tahun karena dosa yang udah diperbuat oleh bangsa Israel. Emang dosanya itu fatal banget ya, Pendeta? Iya, Allah ingin agar semua manusia selamat. Itu dulu konsep pertama yang harus kita ingat. Allah tidak ingin ada satu orang pun yang tidak selamat. Sekarang bagaimana menyelamatkan manusia itu? Ya. Nah, cara Allah adalah dengan mengambil Elia. Mengambil Elia untuk kasih pekabaran. Ini loh, supaya manusia itu selamat, orang-orang zaman kamu selamat, kasih tahu bahwa saya akan menahan air ini semuanya, ya. Dengan demikian mereka akan kenal. Tapi kan yang terjadi, orang dikasih tahu bukannya kembali kepada Tuhan, malah jauh dari Tuhan, malah lebih keras hatinya, ya. Malah tidak percaya kepada Tuhan, bahkan ingin membunuh Elia pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Jadi seberapa parah sebenarnya sampai Allah berikan itu adalah, Allah sih bukan mau supaya mereka binasa, tidak. Allah mau supaya mereka selamat. Cara Allah menyelamatkannya adalah, ini lu kasih mujizat. Oh benar ini, ya. Elia benar, kok nggak ada air kita ini. Harusnya kan tindakannya adalah, ayo kalau gitu kita kembali kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Allah di mana Elia juga menyembah, kan harusnya begitu. Bukan malah, wah biarin aja kita coba ini, bukan malah menentang, tapi harusnya dia menyambut pekabaran yang diberikan oleh Elia untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kalau kita juga membaca dalam bagian-bagian apakah kamu tahu, ya, dan lain sebagainya, itu memberikan pada kita bahwa Allah itu sebenarnya ingin kita selamat. Allah itu peduli, Allah itu sayang sama kita, ya. Hanya kadang-kala pada waktu dia sayang sama kita, kita keras, kita malah jauh dari Tuhan, ya. Contoh pandangan lain yang diberikan oleh Ken Gary, ya. Allah peduli kepada dunia yang Ia ciptakan, dari munculnya sebuah bangsa sampai jatuhnya burung pipit. Segala sesuatu di atas dunia terbentang di bawah tatapan mata yang waspada, dari mata takdirnya, dari menghitung hari-hari hidup kita sampai menghitung jumlah rambut di atas kepala kita, ya. Jadi Allah tahu, Allah peduli dalam segala sesuatunya, ya. Dalam Yesaya 41 ayat 10, ya, ayat bagian pokok itu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan janji-janji Tuhan banyak, ya. Dalam Mazmur 139, ya, kemudian juga dalam 1 Raja-Raja, ya, tadi sudah dikatakan dalam buku Lukas maupun Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 17 mungkin. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Yang saya tekankan di sini adalah Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia selalu percaya kepada Tuhan,
dan Tuhan peduli kepada umatnya. Kira-kira kalau nemuin orang kayak gini di zaman modern gini sulit nggak sih Pak Pendeta? Sulit apa tidak menemukan orang pada zaman sekarang ini adalah seberapa banyak kita ini berhubungan dengan Tuhan. Sebabnya kita ada pelajaran sekolah sabar, Cornerstone. Kan itu kita belajar, ya. Kita ada bacaan Alkitab, bacaan-bacaan roh nubuat lainnya, bacaan-bacaan agama lainnya, ya. Sekarang sudah ada Alkitab elektronik, bisa dengar suaranya. Ya, misalnya ya daripada di bus, di angkot, ya, dengerin Alkitab aja. Gitu, ya. Susah kan? Susah kan? Iya. Lebih baik dengar musik mungkin kita Iya. dibandingkan dengan ayat Alkitab yang bacakan yang elektronik, ya. Iya. Tapi ya kita harus membiasakan itu, ya. Kita harus coba, bisa nggak ya? Coba kalian ini dalam ini daripada musik mungkin aku dengar Alkitab 1-2 ayat, 1-2 pasal kita boleh dengar untuk hal itu. Nah, itu kan kebiasaan saja. Hubungan kebiasaan ini akan menghasilkan satu hubungan yang baik dengan Tuhan yang akhirnya kita tahu, ya. Kalau tanya ada apa tidak, saya pikir sih ada, ya. Kita sudah dengar, misalnya kalau apapun lakukan itu berdasarkan kepada apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke Pak Pendeta, kita kan udah diskusi banyak nih. Jadi mungkin Pak Pendeta bisa menyimpulkan apa menjadi kesimpulan bagi kita. Ya, orang-orang muda dimanapun saat ini berada. Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita dari Cornerstone pelajaran ke-9 ke bulan pertama dari tahun 2018 menceritakan pada kita bahwa siapapun kita, bagaimanapun kita ini tidak sendirian. Ada Allah yang begitu peduli bagi kehidupan kita. Contohnya adalah diberikan dalam pelajaran sekolah sahabat kita mengenai kehidupan Elia. Sampai dia lari sekalipun, Tuhan masih suruh binatang untuk kasih makan kepada dia, bawa makanan kepada dia. Dan itu bukan hanya sekali, beberapa waktu diberikan. Dalam keadaan susah pun Allah masih kasih pada waktu dia di Sarfat dengan seorang janda yang hanya punya makanan satu kali makan lagi, tapi masih bisa untuk beberapa hari karena dia ada di sana. Allah begitu peduli kepada kita. Kita sebenarnya tidak sendirian. Jadi pelajaran kita mengingatkan kita tidak sendirian. Larilah pada Tuhan, lari pada Allah, minta pada Allah untuk boleh menuntun dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta kesimpulannya. Baiklah Pak Pendeta bisa pimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran sekolah sahabat triwulan pertama tahun 2018, pelajaran ke-9, yang mengingatkan bagi kami bahwa ada Engkau ya Bapa yang memperhatikan kehidupan kami. Ada Engkau yang memberikan segala kebutuhan kami. Dan pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan boleh memberikan jalan terbaik bagi seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Lindungi mereka dalam kehidupan mereka. Dan apabila mereka berseru kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh mendengar seruan mereka dan menjawab permohonan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang kurang sehat, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Yang susah, Tuhan berikan kesukaan, kegembiraan bagi mereka. Agar seluruh orang-orang muda mengenal Tuhan dengan lebih baik, mereka terberkati, dan Engkau pun akan melindungi serta memberikan segala kebutuhan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman yang ada di rumah, diskusi kita pada hari ini telah selesai. Biarlah kiranya diskusi dan kesimpulan yang telah kita pelajari dapat menjadi pedoman dan pelajaran bagi hidup kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.